Di manakah gereja yang benar? Hubungan tipologis antara Israel kuno dan gereja Katolik oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 24 dari 34. Di Israel kuno, jika Anda ingin mengklaim diri sebagai bagian dari kerajaan yang didirikan oleh Tuhan, Anda harus menjawab ya untuk dua pertanyaan dasar, yaitu apakah Anda bagian dari salah satu suku Israel? Dan yang kedua, apakah suku Anda bersatu dengan suku Yehuda dan Yerusalem yang ditunjuk Tuhan sebagai suku kepala dan pusat ibadah yang benar? Dan karena kita manusia sudah mati, jawaban ya Anda terhadap pertanyaan kedua akan berlaku di berbagai tahapan sejarah Israel. Karena setiap kepala suku memiliki penerusnya. Begitu pula para imam Lewi, para hakim, dan kemudian para raja. Contoh utama yang menggambarkan kenyataan ini di Israel zaman dahulu adalah pemisahan diri suku-suku Israel di utara dari Yehuda di bawah pemerintahan Yerobeam, raja pertama kerajaan utara yang murtad. Setelah kematian Raja Salomo, orang-orang dari suku utara mendekati putra dan penerusnya, yaitu Raja Rehabeam, dan meminta agar ia membebaskan mereka dari beban yang dibebankan oleh Salomo. Tetapi ia menolak melakukan hal tersebut, dan mereka kemudian memberontak melawannya dan memisahkan diri dari suku Yehuda, seperti dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 16-20 yang berbunyi, ketika seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, maka rakyat menjawab raja, berapakah bagian kita pada Daud? Kami tidak mempunyai warisan pada anak Isai. Ke kemahmu, hai Israel. Sekarang lihatlah rumahmu sendiri David. Maka berangkatlah orang Israel ke kemahnya. Tetapi Rehabeam memerintah atas bangsa Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengirim Adoram yang menjadi pengawas kerja paksa, dan seluruh Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Dan Raja Rehabeam segera menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah Israel terus memberontak terhadap keturunan Daud sampai sekarang. Ketika seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam telah kembali, maka mereka mengutus dan memanggil dia ke pertemuan itu dan mengangkat dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak seorang pun yang mengikuti kaum Daud kecuali suku Yehuda saja. Tindakan Yerobeam selanjutnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia telah memisahkan suku-suku Israel dari kerajaan Allah, dan ia segera menempatkan tempat ibadah alternatif selain Yerusalem, seperti dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 26-29 yang berbunyi, dan Yerobeam berkata dalam hatinya, sekarang kerajaan akan kembali ke istana Daud. Jika bangsa ini pergi untuk mempersembahkan kurban di rumah Tuhan di Yerusalem, maka hati bangsa ini akan kembali kepada Tuhan mereka, kepada Rehabeam, Raja Yehuda, dan mereka akan membunuhku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda itu. Maka raja mengambil nasihat dan membuat 2 patung anak sapi dari emas, dan dia berkata kepada orang-orang itu, kamu sudah cukup lama pergi ke Yerusalem. Lihatlah tuan-tuanmu, hai Israel, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan dia menempatkan yang satu di Betel dan yang lain dia taruh di Dan. Dan hal ini menjadi suatu dosa, karena orang-orang pergi ke yang satu di Betel dan yang lain sampai ke Dan. Yerobeam dengan demikian memastikan bangsa Israel di kerajaan-kerajaan murtad di utara tidak akan lagi mempunyai persekutuan dengan Yerusalem dan Yehuda. Dan sementara Allah telah menetapkan imamat yang hanya dapat berasal dari suku Lewi. Yerobeam menetapkan imamat non-Lewi, yaitu imamatnya sendiri yang tidak sah, seperti dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, dibuatnya pula rumah-rumah di bukit-bukit pengorbanan, dan diangkatnya para imam di antara seluruh rakyat yang bukan termasuk orang Lewi. Dan di Betel ditempatkannya para imam pada bukit-bukit pengorbanan yang dibuatnya itu. Selain tempat ibadah palsu dan imamat palsu,
Yerobeam juga mengubah hari raya Israel kuno seperti dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 33 yang berbunyi, dia naik ke mezbah yang dibuatnya di Betel pada hari ke-15 bulan ke-8 yang telah dia rencanakan sendiri. Lalu ia menetapkan suatu pesta bagi umat Israel. Lalu ia naik ke mezbah untuk membakar dupa. Kebetulan, perilaku amoral Raja Rehabeam, putra Salomo, yang menjadi penyebab pemberontakan Yerobeam sama seperti kerusakan moral yang dilakukan berbagai tokoh gereja, termasuk Paus, yang berperan dalam kebangkitan Protestantisme. Namun, kepemimpinan yang berdosa tidak membenarkan perpecahan dan kemurtatan. Pada beberapa kesempatan, ketika orang-orang bukan Yahudi berpindah agama ke Yudaisme dalam Perjanjian Lama atau sebuah gambaran awal dari orang-orang bukan Yahudi yang datang pada Allah Israel melalui Kristus dalam Perjanjian Baru, mereka selalu melakukannya dengan bergabung dengan suku Israel yang sudah ada dan melakukan ibadah yang benar di dalam Perjanjian Lama, bait suci di Yerusalem atau di tabernakel dimanapun Tuhan sebelumnya ditempatkannya. Setelah kerajaan utara memisahkan diri, Yehuda tidak selalu mempunyai raja dan penguasa yang setia. Namun, kerajaan Israel di utara tidak memiliki satupun. Bagaimanapun juga, mereka telah memberontak terhadap landasan persatuan dan ibadah yang benar yang telah Tuhan tetapkan bagi umatnya. Kadang-kadang Raja Yehuda yang jahat bertobat. Salah satu contohnya adalah Asa. Ketika dia bertobat dari perbuatan jahatnya, setelah mendengar perkataan Nabi Azariah, orang-orang setia di kedua belah pihak, Yehuda atau Israel, berbondong-bondong datang ke Yehuda dan Yerusalem untuk mempersembahkan ibadah yang sejati. Seperti dalam 2 Tawarikh 15 ayat 9-15 yang berbunyi, dan dia, Asa, mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang dari Efraim, Manase, dan Simeon yang tinggal bersama mereka. Karena sejumlah besar orang telah meninggalkan Israel ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya ada bersama dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dari jarahan yang mereka bawa, yaitu 700 ekor lembu dan 7.000 domba. Dan mereka mengikat perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan siapapun yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati, baik muda, tua, laki-laki, atau perempuan. Dan mereka bersumpah kepada Tuhan dengan suara nyaring, dan dengan sorak-sorai, dan dengan terompet. Dan seluruh Yehuda bersukacita atas sumpah itu, karena mereka telah bersumpah dengan segenap hati mereka, dan telah mencari Dia dengan segenap keinginan mereka. Dan Dia ditemukan oleh mereka, dan Tuhan memberi mereka ketenangan. Dengan kata lain, menjadi orang Israel saja tidaklah cukup. Anda harus berada dalam persekutuan dengan Yerusalem dan suku Yehuda. Inilah cara Anda mengetahui bahwa Anda adalah bagian dari umat Tuhan yang sejati. Sederhananya seperti itu. Bahkan ketika para penguasa yang jahat membuat skandal umatnya, umat Allah tahu bahwa Yerusalem, bait suci, dan imamat Lewi sangat penting bagi identitas mereka sebagai suatu umat. Para penguasa yang jahat tidak membenarkan adanya sistem ibadat lain. Inilah sebabnya mengapa orang Israel sejati dikenal sebagai Yahudi, karena mereka berasal dari atau berada dalam persekutuan dengan Yehuda. Mungkin ini adalah versi kuno dari umat Katolik yang secara mengejek disebut Katolik Roma dan Kepausan setelah pemberontakan sekte Protestan, karena tetap berada dalam persekutuan dengan penerus Santo Petrus di Roma yang selalu menjadi salah satu batu ujian kekatolikan. Sekarang kita lanjutkan ke Gereja Perjanjian Baru yang merupakan perluasan Israel ke seluruh bangsa di dunia yang kini mencakup baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ini dimulai dengan 12 rasul, serupa dengan 12 suku Israel. Salah satu dari para rasul ini adalah kepala dari para rasul lainnya, yaitu Petrus yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Lihatlah misalnya dalam Matius 16 ayat 13-20 dan Yohanes 21 ayat 15-19.
dan Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Sama seperti di Israel kuno, jika Anda ingin mengaku sebagai bagian dari gereja Perjanjian Baru, Anda harus menjawab ya terhadap dua pertanyaan dasar, yaitu yang pertama, apakah Anda berada di bawah kepemimpinan salah satu rasul atau uskup yang mereka tunjuk untuk memimpin Anda? Dan yang kedua, apakah rasul atau uskup Anda berada dalam persekutuan dengan Petrus? Dan sejak manusia meninggal, prinsip suksesi yang sama juga berlaku di Israel kuno. Dengan demikian, pertanyaannya menjadi, pertama, apakah Anda berada di bawah kepemimpinan seorang uskup yang menggantikan seorang rasul? Dan yang kedua, apakah uskup Anda berada dalam komuni dengan penerus Petrus, Paus? Meliputi secara mendalam, bukti-bukti Alkitabiah dan sejarah tentang kepausan berada jauh di luar cakupan tulisan dan penjelasan ini. Namun, ada baiknya kita mempertimbangkan satu contoh yang sering diabaikan oleh para penganut sekte Protestan, yaitu contohnya, Santo Paulus sebelum memulai misi kerasulannya, awalnya ia berunding dengan Santo Petrus untuk memverifikasi Injilnya. Lihatlah dalam Galatia 1 ayat 15-18 yang berbunyi, tetapi ketika Dia yang telah menguduskan aku sebelum aku dilahirkan, dan yang telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan untuk menyatakan anaknya kepadaku, agar aku dapat memberitakan Dia di antara orang-orang bukan Yahudi. Maka aku tidak berunding dengan manusia dan darah, dan aku tidak pergi ke Yerusalem, menemui para rasul sebelum aku, melainkan aku pergi ke Arab dan kembali lagi ke Damaskus. 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Kita tahu bahwa pada saat ini, para rasul lainnya sedang aktif di dalam dan sekitar Yerusalem. Santo Paulus mengatakan dia melihat Yakobus, yang kemudian diidentifikasikan sebagai kepala gereja di Yerusalem, seperti dalam Kisah Para Rasul 15. Namun, Santo Paulus tidak berunding dengannya atau siapapun yang lain. Sebelum dia berani memberitakan Injil, dia berunding dengan Santo Petrus dan dia sendiri selama 15 hari. Dan dia mengidentifikasikan dia sebagai Kefas atau batu karang, sebagaimana Kristus menamai dia dalam Matius 16. Hanya setelah berunding dengannya, barulah dia memulai misi kerasulannya, seperti dalam Galatia 1 ayat 21-24. Oleh karena itu, kita melihat bahwa struktur gereja seperti struktur Israel kuno sangat sederhana dan lugas. Dan yang harus Anda lakukan adalah menjawab ya untuk dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Anda termasuk salah satu suku, atau apakah Anda berada di bawah seorang rasul atau penggantinya? Dan yang kedua, apakah suku Anda bersekutu dengan kepala suku, atau apakah rasul atau uskup Anda bersekutu dengan Petrus atau penggantinya? Itu aja. Kenyataannya hal ini begitu sederhana dan lugas, sehingga semua upaya sekte Protestan untuk mengidentifikasikan kembali gereja dalam tanda kutip selalu berubah dan menjadi gagasan gnostik tentang gereja yang tidak terlihat. Dan opini-opini yang murni subjektif pada akhirnya bersifat individual tentang apa yang dimaksud dengan kekristenan sejati dalam tanda kutip. Justru karena eklesiologi Katolik begitu sederhana, sehingga semua upaya untuk menyiasatinya menjadi jauh lebih rumit dan bergantung pada klaim-klaim keagamaan yang subjektif tentang di mana gereja yang sejati berada, dan bukan pada momen-momen objektif atau fakta dan kasat mata yang didirikan oleh Kristus sebagai kesaksian publik umatnya kepada dunia, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Seperti yang bisa kita lihat, ada hubungan langsung antara struktur kerajaan Israel di Perjanjian Lama dan Gereja Katolik di Perjanjian Baru. Yang pertama melambangkan yang terakhir, dan yang terakhir menggenapi yang pertama. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana eklesiologi Katolik mendapat banyak dukungan di seluruh kitab suci.
Itulah sebabnya, atau di antara banyak alasan lainnya, semua upaya untuk menjadikan Gereja Katolik Roma tampak hanya sekedar denominasi dalam tanda kutip, pada akhirnya menjadi tidak koheren, baik dari sudut pandang kitab suci maupun sejarah. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah Gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.